Gue tuh rebel banget anaknya, dari disuruhnya A ya gue jalannya B. Lu how much money, gini, on a ballpark sekarang di Yeah. gambaran kasar, lu sebagai content creator, per bulan, kita anggapnya per bulan aja, 3 digit. Oke guys, kembali lagi di podcast 20 Under 20. Kali ini di YouTube gua nih. Kemarin di YouTube Ternak Uang. Tapi gua mau coba. Kemarin kan gua belajar sama lu kan gimana cara main di sosial media kan. Oh iya. Iya, ini aspirasi gua banget nih. Dia masih muda, masih di bawah 20, tapi follower TikToknya 4M, 4,3. 4 juta. Oh 4M iya. sih, 4 juta, salah, beda. Nah jadi format ini agak sedikit berbeda. Kita lebih fokus ke 20 Under 20, values-nya apa, ada bisnis apa. Jadi kita bakal bakal kulik. Kayak lu tuh ngerjainnya apa aja sih, bisnis lu tuh gimana sih, values lu tuh apa sih. Nanti ada beberapa pertanyaan kan, lu bilang juga mau mulai masuk ke financial dan lain-lain. Nanti kita bakal korek nih. Jadi buat teman-teman yang penasaran, nih anak-anak muda di bawah 20 suksesnya gimana, kita bahas di sini. By the way, di video ini juga nanti bakal ada giveaway. Asik. Giveaway-nya kira-kira gimana nih? Lu ceritain dulu dong, bisnis yang lu lagi jalan itu by Painters tuh apa sih kalau nggak salah? By Painters kan ya? Iya benar-benar. Jadi kalau by Painters itu kayak paint by number kit. Jadi sebenarnya tuh tujuannya buat ngenalin ke orang-orang kayak tentang painting, tentang akrilik segala macam. Jadi kayak satu tempat itu udah ada paint by number kit dan udah ada kayak apa sih namanya gambar-gambarnya. Jadi tinggal dilukis aja. Jadi dia bisa gambar sendiri di rumah. Iya Nah, benar. gue kebetulan sempat beli nih, tapi hasil gue mungkin nggak sebagus. Itu bagus loh. Kira-kira kayak gini guys. Itu keren loh. Kalian bisa beli, kalian gambar sendiri di rumah. Nanti ada giveaway. Cara giveaway-nya kalian kalau abis nonton video ini tayang selama 7 hari setelah tayang, kalian tag aja Instagram story, tag gua, tag Erika Ricardo, tag by Painters. Nanti bakal dipilih 3 pemenang buat dikirimin salah satu kayak ginian. Mantap. Alright, kita mulai segmen pertama. Orang tuh mungkin harusnya tuh nggak mungkin ya orang nggak kenal lu ya kalau di zaman sekarang, apalagi anak muda ya. Iya. Tapi kita kenalan dulu deh. Oh ya boleh. Erika Ricardo. Oke, jadi kenalan aja nih ya. Kenalin diri dong. Umur berapa? Status mungkin. Oke guys, hai semuanya, nama aku Erika. Jadi aku umur 18 tahun. Sekarang aku juga kuliah semester 2 di Prasmul, jurusan bisnis. Jadi banyak yang nanyain, dikirain aku jurusan art, tapi aku nggak sama sekali, aku jurusan bisnis. Juga aku itu content creator di TikTok, di YouTube, dan sekarang aku juga pebisnis. Aku punya bisnis by Painters gitu. Umur 18, udah berbisnis. TikTok lu baru verified kan? TikTok gue dari bulan April. Oh bulan April, berarti masih fresh juga. Tapi ya, masih Instagram belum verified? Belum. Nyusul dong. Amin, Instagram. Gila, umur 18, udah 4 juta followers TikTok. Instagram berapa? Instagram 230-an something ya? 300, hampir 400. Dan lu sekarang jagel kuliah semester 2 bisnis, dan lu ada bisnis by Painter. Nah, ini makanya gue penasaran sih, soalnya gue inget banget dulu tuh pas umur 20 gue gak ada kepikiran kayak gini. Coba kira-kira kalau lu sendiri nih, mulainya tuh dari mana sih? Pas dari content creator dulu atau gimana? It's all because of COVID sih sebenarnya. Kayak gue tuh orangnya nggak bisa diem, bener-bener kayak aduh gue kok pengen keluar, gue kok pengen ngelakuin aktivitas. Kalau di rumah doang tuh kayak gue harus ngelakuin sesuatu gitu. And then TikTok muncul, kayak mulai berkembang gitu. Terus habis itu the first time yang bener-bener viral itu waktu itu lagu Lati. Itu ngetop banget. And then I make a filter, Instagram filter about it. Terus habis itu bener-bener kayak langsung 1M in one day gitu. 1 juta views. 1 juta views di post pertama dalam 1 hari. Enggak, itu it's not first post. Itu kayak post ke 5 I think. Ke-5 I think. Kenapa ceritanya tuh mirip-mirip ya? Kemarin tuh kan gue baru ngobrol, teman-teman bagi yang belum nonton episode 1 itu ada di YouTube Ternak Uang sama Urofi. Kemarin dia cerita gitu juga. Awal mula dia start itu dia random posting di TikTok dan pas banget pandemi. Dan post pertamanya 1 juta views gitu. Kayaknya story-nya mirip-mirip gitu juga, kayak somehow dunia kayak lu ngepost sesuatu tiba-tiba viral terus mulai dari sana gitu. Iya. Kayaknya emang kalau misalnya dari awal TikTok itu kayak gitu deh, kayak mulai dari 1 tiba-tiba ngebum baru bisa ngelanjut gitu. Kalau misalnya tetap maintain ya, ada kan beberapa yang orang kayak oke 1 boost terus habis itu ya udah gitu didiamin for 5-6 days. Tapi waktu itu aku tuh kayak a day bisa 2 sampai 3 video gitu. Jadi aku tetap maintain it gitu. Tapi kan lu dari nggak ada ngepost sama sekali, dari nggak kepikiran buat ngapain ngepost, terus tiba-tiba langsung konsisten 2 kali. Iya. Oh ini bagi teman-teman yang belum tahu nih, lu tuh kontennya tuh apa sih yang lu terkenal? Gue taunya lu tuh suka gambar-gambar di tempat tidur, di lantai, di mana gitu. Iya.
Kalau di deskripsiin konten lu tuh tentang apa sih? Jujur aja konten aku tuh kan lebih ke art. But dari kecil tuh aku love experimenting on things gitu. Kayak sekarang misalnya kayak dari medianya gitu segala macam, kayak dari kecil tuh aku emang suka coret-coret di mana-mana gitu. Dan aku ngerasa kayak emang orang tua tuh susah banget, apalagi kalau anaknya coret di mana-mana pasti mereka kayak stressful banget kan. Tapi ujung-ujungnya my parents support me, ya udah dibilang kayak ya udah coba aja lu ke sini gitu. Dari umur berapa lu kayak mulai sadar lu tuh suka art? Dari kayak bener-bener banget itu kayaknya dari SD sebenarnya. Dari SD? Iya. Kalau dari TK kan kita emang dari kecil suka coret-coret dong, kayak emang semuanya. Tapi kayak lebih dari SD tuh mulai kayak kayaknya gue bisa dari sini gitu. Lu les apa semuanya tuh self-taught? Self-taught. Self-taught? Ya. Sama sekali nggak ngeles? Berarti lu umpamanya sekarang sampai Gua bisa mau gambar ngeles. sebagus itu, lu Iya, self-taught? iya. Berarti umpamanya bisa dong orang kayak yang dari nggak ada base-nya atau nggak perlu gimana, asalkan memang mereka suka, konsisten, nanti at the end bisa gitu juga. Tapi apa sih yang di pikiran lu waktu itu kan, lu kan cuma gambar kan, lu self-taught lagi, lu nggak Ya. kepikiran buat mendalami karir sebagai artis atau painter, terus tiba-tiba, oh gue coba gambar deh, atau gue coba bikin konten gambar deh. Lu taruh di mana orang bakal suka gitu. Kayak, soalnya kan kebanyakan orang, apalagi anak muda tuh mereka minder, aduh, kayak dulu gue juga minder pas awal content creator. Ya. Orang tuh mau denger gak sih apa yang di pikiran gue? Iya. Kayak honestly itu problem yang banyak ada di anak muda, yaitu insecurity. Iya. Lo gimana solve-nya waktu itu? Pas awal-awal bikin konten itu, kayak aku bilang ke teman-teman kayak kalau misalnya gue bikin TikTok jangan nontonin dong. Lo kayak gitu? Iya. Gue juga kayak gitu. Gue bilang gue bikin TikTok tapi gue blok-blokin teman-teman gue yang di Instagram. Gue malu banget. Temen gue juga banyak yang kayak gitu ternyata. Iya, jadi kayak gue nggak mau temen-temen gue lihat, ya udah strangers lihat karena kan mereka belum tahu gue sebenarnya kayak gimana kan. Iya, Jadi kayak udahlah diemin. Apalagi kalau di TikTok itu pas awal gue masih jaim-jaim gitu deh, kayak hey guys, kayak masih belum kelihatan lah gitu orangnya tuh kayak gimana gitu. Tapi sekarang udah kayak lebih pede, temen-temen juga udah bakal tahu kayak oh ya udah Erika di sini bakal kayak gini kok, udah santai sih. Tapi intinya berarti lu kayak yang penting post aja gitu, mulai dulu aja gitu ngepost. Iya, kayak ya udah kalau misalnya pasti ada lah kayak foto awal-awal kan TikTok tuh dicap alay kan, kayak isinya joget-joget gitu. Terus tapi gue kayak kenapa joget-joget terus? Maksudnya gue mau bikin yang lain gitu, nggak? Maksudnya teman-teman masih ada beberapa temen aku masih ada mindset kayak gitu gitu. Tapi gue tetap ujung-ujungnya ya mereka ya diem aja gitu, ngerti gak sih? Kayak gue udah di sini ya mereka diem doang. Iya itu kayaknya trennya sempat kayak berubah banget gitu sih, dari kayak joget, entertainment, terus tiba-tiba banyak edukasi. Ya, sama barengan sama yang saham. Itu naik, Timothy kan salah satunya yang pertama. Iya itu sempat kayak tren gitu tau, saham itu sempat jadi tren waktu itu, kayak ini kok semua orang saham semua ya, kayak gue ketinggalan apa ini gitu. Iya tapi lu sebagai content creator dari awal nggak kepikiran kan ini bakal segede ini gitu? Nggak yang penting jalanin dulu ya. Iya gitu. jalanin aja sih. Terus journey itu gimana sih? Lu udah sampai 4 juta followers, itu berarti berapa lama ya? I think ini udah 1 tahun deh. 1 tahun? April. Terus kayak eksponen banget apa dari awal memang lu udah dapat followers banyak gitu? Kayak apa sih tipping pointnya sampai lu bener-bener bisa kayak sekarang? I think like for 1 week I got berapa ya? 5,000 already, 5,000 followers. 1 minggu pertama? Iya, and then the next one kayak 10K, 20K, 100K. Gitu. Yeah. Gue tuh followers tuh baru 50.000, itu udah sebulan. Lu tuh kayak cepet banget. Iya. Sampai 4 juta tuh berarti sampai terakhir tuh lu tiba-tiba naik banget gitu. Iya, kayak tiba-tiba gue nggak tahu kenapa, tapi gue ternyata udah ketemu kayak cara-caranya gitu lah, cara-cara. Iya, gue nanya lu kan. Cara-cara gue. Jadi bener-bener tiba-tiba ngelonjak banget. Ini misalnya kayak for 2 days bisa langsung tambah kayak 100K. For 2 days kalau misalnya gue upload video 2 hari itu langsung. Jadi sehari itu bisa 50.000 followers. Video lu tuh nggak pernah dibawa berapa 1 juta sama gua. Dikit banget ya kan? Iya. Sedangkan teman-teman yang di TikTok nih sekarang nih kalau yang mulai sadar gara-gara ada 2 hal katanya. Gara-gara TikTok Live ada muncul fiturnya sama ada boost post. Orang bilang kayak gitu gara-gara 2 fitur itu TikTok tuh kok viewers gua jadi dikit, jadi jarang FYP. Oh. Kalau di kalangan bawah, lu kan kalangan atas. Beda cerita, lu kalangan atas, gue kalangan bawah. Gue ngerasain dulu tuh soalnya viewsnya nggak sedikit itu gitu. Oh, iya. Tapi sekarang kenapa kayak dikit banget, susah buat FYP gitu. Iya. Nah sebenarnya topik yang menarik tuh gini, it's easy for someone udah nemu nih niche-nya jadi content creator. Yeah, that's true. Mungkin ada yang bilang content creator, oh gampang tinggal bikin konten doang di endorse. Yeah. No. Tapi kenapa? Oke, itu kan ada plus minusnya kan, pahit manisnya kan. True. Maybe abis ini lu bisa cerita, tapi kenapa
abis jalan content creator, you know ini bisa jadi bisnis, bisa jadi making money yang berjalan gitu. Tapi kenapa lu kepikiran buat bikin bisnis gitu loh? That's the thing, kayak I started TikTok because aku juga mau build my business gitu. Karena sekaligus nama aku naik, bisnis aku juga bakal naik gitu. That's Berarti my mindset. bisnis dulu baru Both, TikTok. barengan. By Painters mulainya kapan? By Painters itu mulainya kan TikTok itu April kan. Nah tapi semasa itu aku udah mulai planning. Jadi di set from TikTok udah mulai planning, oke, bakal bikin ini, Juli launch langsung kayak aku hebohin di TikTok. Oh memang By Painters tuh dari awal lu udah kepikiran mau bikin bisnis. Ya. Dan itu barengan sama TikTok. Ya. Kenapa motivasi bikin bisnis? Dan you're still 18. Erika, I don't know. come on. Lu 18 kepikiran apa, Rik? Oh, lu belum ya? Belum 18. Iya, ya ini 17 udah mulai kerja sih gitu. Oh iya. Umur 18 gimana ya? Kayak I don't know, gue kepikiran, gue pengen punya penghasilan sendiri. That's it, kayak gue kepengen financially independent. Tapi kan lu masih tinggal sama keluarga, Ya. masih apa? Sebenarnya kan lu masih bisa live comfortably tanpa bikin penghasilan sendiri. Apa yang switch? Soalnya it's interesting gitu. Gue perlu tahu what's on your mind. Karena dulu gue, when I live comfortably, kayak gue masih dikasih uang jajan, masih dikasih tempat tinggal, even dikasih kayak HP dibeliin dan lain-lain. Gue lumayan spoiled sih dulu sih. Gue nggak kepikiran buat ngelakuin kayak gitu. In this case kayak ya kita masih dibantuin orang tua lah. Tapi kenapa lu bisa kayak gitu? Maybe teman-teman tuh want to know gitu. Apa sih what's on your mind gitu? Gue gak suka minta duit sama ortu. Kayak kalau misalnya kayak minta duit tuh, misalnya nih besok mau pergi, minta duitnya tuh mepet-mepet karena takut kayak gak enak. I don't know, kayak feeling gak enak aja gitu. Kalau minta duit misalnya, papi minta duit dong, pasti pelan-pelan ngomongnya gitu. Walaupun bakal dikasih gitu loh. Cuma gak enak aja gitu. Gak tau, kayak feelingnya gak enak, mending kayak aduh pengen punya duit sendiri gitu. Bahkan dari SMP pun gue udah mulai buka open commission. Oh. Lukis-lukis muka orang gitu, orang order gitu. Jadi ya duit. Oh itu berapa lu jual itu? Kayak seukuran kertas A4 200.000 waktu itu. Karena gue masih belum tahu the price of the art itu berapa sih. Itu umur berapa? Pas SMP berarti 15 ya? SMP kelas 8 ke kelas 9 gitu. Kayaknya you can spot the trend sih. Biasanya memang yang dari SMP atau SD udah mulai kepikiran buat iseng making money. Kadang nggak butuh, tapi kita cuma iseng making money gitu. Bisa gambar, bisa jual. Dari SD sih aku. Apa dari SD apa? Oke, ini gue makin minder nih ceritanya dari SD coba. Jadi dari SD itu aku kan sering keluar negeri, diajak keluar negeri. Aku beli stiker di luar negeri. Aku jualin balik sama teman-teman. Di Indo. Di harga yang lebih mahal. Oke. Gitu. Aduh gue gak ngerti lah ini anak-anak muda tuh kayak gue tuh diajarin orang tua apa enggak sih? Kayak you have to make money gitu. Lu enggak? Justru orang tua aku tuh pas aku jualan painting dimarahin. Kenapa? Kamu ngapain cari duit? Papi ada duit. Oh, oke. Ini interesting. Soalnya biasanya orang tua yang nge-spoil anaknya kayak gitu. Ya udah anaknya bakal di-spoil, tapi lu something different. Gue tuh rebel banget anaknya. Dari dulu gue tuh bener-bener kayak disuruhnya A, ya gue jalannya B. Gue mau pergi sama temen pun susah banget. Oh berarti itu trik buat orang tua tuh, kalau dia tahu anaknya rebel, kamu jangan making money, nanti dia making money gitu. Kamu jangan sukses, nanti kamu sukses gitu. Apa itu kali rahasianya? Mungkin ya, karena orang tua selalu bilang kayak kamu nggak usah cari duit dulu, fokus sekolah dulu. Tapi kayak di sisi lain, maksudnya kayak secara edukasi aku udah bagus maksudnya, kayak nilai segala macam termasuk yang tinggi gitu. Jadi kayak there's something missing gitu loh, kayak lu belajar mulu. Ya at the end orang-orang bilang kayak sekolah itu paling berapa persennya doang sih, kayak lu cuma tahu basic life doang gitu. Tapi kayak sekolah yang penting lu punya mindset gimana sih cara dapetin duit buat kedepannya, karena emang itu yang lu butuh gitu. Kalau gitu ini topik yang menarik, let's talk about money. Oke. Lu kan bilang dulu SMP, Ya. SD ya, SD stiker deh, stiker lu make berapa money tuh selama 1 bulan gitu misalnya? Gue jualan stiker kayak sehari gue bisa ya 100.000 gitu. Oke, 100.000. 100.000 sehari, berarti sebulan 3 juta lah, kira-kira. Iya, tapi nggak setiap hari gue jual kayak gitu. Gue pernah ketahuan sama guru, Terus diambil barangnya. Kenapa kayak gitu? SD itu nggak boleh jualan tahu. Kenapa? Kayak kalau di sekolah aku dulu kayak nggak boleh jualan, fokus sekolah gitu. Wah. Tapi gue diam-diam. Jadi gue jualannya tuh satu SD gitu, gue jual dari gue waktu itu kelas
kelas 5, kelas 6 SD gue kayak jualin ke anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Dia kayak Ini penipuan bocah-bocah kecil, ini bagus nih. ini bagus. Terus lu tau gak sih label nama yang warna putih yang biasa buat tipak dulu loh, tempel stiker. Itu gue juga custom, jadi kayak satu deret itu custom 10.000 gue tulisin namanya. Jadi pas pelajaran misalnya nih namanya ya udah namanya Erika gitu, gue tulisin Erika 10 kali sampai bawah 10.000 kasih custom. Tapi nggak dibolehin sama guru. Enggak. Nah itu actually one of the reason kenapa gue start sharing content. Sebenarnya salah satu misi gede gue mau kayak, memang education system kita sekarang itu not built for entrepreneurs honestly. True. Kayak it's built for people untuk yang ngikutin sistem, untuk belajar jadi karyawan. Gue tuh one day ya, misi hidup gue tuh pengen change that. Kalau bisa orang dari SD belajar tentang the concept of money, trade, value, money, uang tuh alat barter. Gue mau mulai the youngest gitu, karena gue punya empathy untuk making money. Sayang banget kayak gurunya jangan kita sebut ya udah. Tapi ternyata all turns out well. Sekarang umpamanya dari sana karena lu rebel, itu karena dia rebel, dia dibilang nggak boleh, akhirnya jadi jualan. Gue tuh sering bohong sama ortu dulu jujur aja. Tapi bohong gue tuh bukan bohong yang mau ngelakuin sesuatu yang not good gitu. Kayak misalnya dulu gue kayak I love sport. Gue main sepak bola, gue masuk tim. Dan my parents didn't allow me. They throw my shoes. Gitu. Gue waktu itu mau. Kenapa nggak boleh ikut sports? Cewek katanya harus mulus kulitnya. Terus gue kayak no, hello. Terus habis itu and then they throw my shoes kan. Aku tanya mbak aku di mana sepatunya, terus dia bilang udah dibuang sama mami tadi. Aduh. And then I cried that day karena gue harusnya main sepak bola hari itu. Karena gue pulang sekolah diem-diem, gak kasih tahu ortu. Gue jalan kaki ke rumah, ambil sepatu, gue pergi lagi gitu. Gue selalu kayak gitu. Malamnya berencanain kemana? Habis main sepak bola. Maksudnya kan udah selesai gitu kan, ya udah gitu. And then the reason why I make money is to buy new shoes juga. Oh itu waktu itu motivasinya. Iya, gue beli sepatu baru, terus akhirnya mereka udah kayak aduh capek banget sama nih anak gitu. Terus ya udah deh. Kuncinya gitu ya. Gue mau gedein anak gue jadi rebel sih kalau gitu. Terus gue larang yang gue mau gitu basically. Rebelnya harus yang good tapi jangan yang aneh-aneh. Oke, next. Habis itu SMP itu lu jualan stiker. Habis itu next big chunk of money lu sebelum lu jadi content creator nih. Nanti kita bakal kulik lu content creator sama by painters nih kira-kira berapa nih. Sebelum itu adalah nggak lu kayak journey lu buat making money? Kan SD jualan stiker, terus SMP jualan paintings, art. SMA tetap jualan paintings tapi commission. Sama gue SMA sama ngko gue waktu itu coba pas bulan Valentine. Setiap bulan Valentine gue jualan bunga. Rangkai bunga sendiri, bikin dried flower bouquet yang kecil gitu, gue jualin. Lumayan laku banget pas bulan Februari itu. Mungkin kayak dapat sekitar, ini gue sebut lagi. Gak apa-apa sebut lah. Awal kayak 20 jutaan gitu. Wow, 20 jutaan. Ya. Itu pas apa SMA berarti? Iya pas SMA gitu. SMA. Tapi setelah itu kayak ngerasa kayak ini bakal capek banget. Maksudnya setiap hari ngerangkai bunga capek kali gitu. Mending cari yang lain gitu. Terus and then I stop that. Baru cari-cari ide lain setelah itu. Baru sekarang sebagai content creator. Yeah. Sebenarnya ini before we talk about yang sekarang kayak as content creator dulu nih. Karena gue tahu nih sebenarnya gue udah tahu benchmarknya, mungkin teman-teman juga menurut gue it's good lebih transparent. Content creator it's a lot of money if you do it right. It's susah, capek, kita harus konsisten. Kayak first endorse atau enggak first money you get dari content creator tuh apa dan berapa? Gue dulu nggak tahu sama sekali tentang duit content creator gitu kan. Jadi lu content creator just to support your business gitu? Iya, awalnya kayak gitu dan gue pas pertama kali endorse itu kayak about 200.000 doang sebenarnya. Buat apa? Pas follower berapa? Pas followersnya kayak udah 100k mungkin. Karena gue nggak tahu kayak berapa dan gue nggak berani nanya. Kayak gue nggak enak buat nanya gitu. Gue orangnya nggak enakan banget. Semenjak gue ada hire manager, dia lihat rate card gue, dia langsung kayak Erika, kenapa murah banget? Dia langsung kayak gitu terus aku sendiri kayak ini bukannya termasuk mahal karena I don't know about that gitu. Baru sama manajer baru kayak langsung dinaikin gitu. Oke, berarti dari sana nih. Yeah. And then ini kan lu how much money gini on a ballpark sekarang di gambaran kasar lu sebagai content creator. Yes or no aja deh, karena gue tahu kayak lu agak segan nih buat sebut. Iya. Kayak 2 digit? 2 digit. 2 digit ada? Per video.
Enggak, per bulan. Kita anggapnya per bulan aja, 2 digit. 2 digit juta. Enggak. Per bulan. Enggak. 3 digit. Iya, 3 digit lah. Itu guys. Jadi tapi oke deh, itu content creator on the other side. Tapi sebenarnya gue lumayan interested untuk talk about business gitu. Oh, iya. Content creator itu soalnya gue baru bikin konten. Bedanya bisnis sama self employment. Content creator itu masuk kategori self employment. If you don't work, if you don't make content, kayak you don't make money gitu. Yeah. Kenyataannya kan kalau kita mikirin tentang our future, kita tuh pengen when we retire kita punya passive income yang bisa kita bisa do whatever we want gitu. Dan kita nggak harus kayak terpaksa buat ngelakuin sesuatu. Content creator tuh masuk ke self employment. Bagus di awal pas masih muda. Tapi business is what's interesting karena itu yang people aspire. Gue tidur juga making money gitu. Iya bener-bener true. Dan kalau by Painters bisa ceritain dikit nggak, lu udah mulai berapa lama, first month omsetnya berapa, sekarang berapa? Oke. Sekarang berapa? Jadi by Painters itu awal sejak bulan Juli. Sebenarnya kayak sekitar 2 bulanan planning. Waktu itu aku sendiri kan. Dan kayak aku mikir emang bener-bener kan aku art banget. Jadi aku kepengen bisnis aku tentang art. Tapi kalau misalnya art supplies doang kayaknya udah biasa aja gitu. Maksudnya kayak emang kayak di toko-toko juga ada art supplies. Dan suddenly my boyfriend sister which is in Australia, dia tuh bilang katanya Paint by Number tuh sold out di Australia. Paint by Number tuh ide lu kayak by Painters? Iya, Paint by Number Kit tuh sold out abis di Australia. Dan gue mikir kayak, oh di Indo masih belum ada tuh. Di Indo kayak, kenapa gak bawa di Indo aja gitu. And then, I'm so very grateful bisa ketemu sama sebelumnya itu kan gue suka eksperimen. Jadi gue beli a lot of local products, acrylic gitu-gitu segala macam. Jadi udah kenal sama orangnya nih. Jadi gampang banget, mau ini bisa gitu ternyata. Bulan Juli rilis. Dan gue sadar gue gak bisa sendiri. Jadi gue ajak engkau gue. Oh berarti ini bisnis sama engkau lu? Iya bisnis sama engkau gue. Karena dia juga gabut kan istilahnya. Bagi tugasnya gimana? Apa? Lu bagian product, dia siapa bagian operation gitu? Iya. Kalau engkau gue itu lebih ke kayak financial, dia yang ngurus semua kayak financial stuff. Terus dia ngurus juga bagian kalau misalnya there's a problem, misalnya kayak nggak kekirim kurir segala macam, dia yang ngurus. Tapi kalau aku lebih ke product, design dan segala macam gitu. Omset bulan pertama launching, how did it kayak kejual berapa deh gitu? Kalau nggak pakai angka, ya orang bisa kira-kira sendiri lah kan satunya harga berapa. Kejual berapa bulan pertama? Bulan pertama itu kan aku masih gue masih coba-coba gitu kan kayak 300 pieces. Berapa? 300 pieces. 300 pieces. Langsung kejual dalam 1 minggu because of my TikTok videos. Itu sold out berarti 300. Sold out 1 minggu kan. Sedangkan produksi kanvas itu butuh 3 minggu. Jadi ada kosong sedikit, jadi kayak oke, ini harus produksi banyak langsung setelah ini. Kalau sekarang kejual berapa sebulan? Sebulan ya. Range juga nggak apa-apa, range juga nggak apa-apa. Can up to kayak 800 pieces. 800 sampai 1000 pieces. Oke. Gitu. Lo kalau ditanya between content creator and business, sekarang tuh lebih kemana sih sebenarnya? Gak bisa jawab dua-duanya ya. Dua-duanya. Jujur sekarang lebih fokus ke konten sih. Karena gue lagi ngerasa kayak sekarang opportunity-nya gitu. Lu pernah dengar Bartega nggak? Ya. Kayak salah satu, kalau gue nggak salah, salah satu co-foundersnya itu Forbes 30 Under 30. Iya benar-benar. Mereka bertiga justru. Oh bertiga ya? Mereka bertiga, iya. Bakal ada ke arah sana apa yang Bay Painter sekarang? Mungkin buat kedepannya. Sekarang tuh lagi karena COVID teams. Anyway dan gak bisa jalan ke sana sih. Bener-bener. Dan masalahnya tuh aku juga harus kayak kuliah masih mikirin juga. Terus habis itu Bay Painters itu masih di rumah. Ngerti gak sih? Belum di tempat lain karena orang tua gak izinin gitu. Dan berarti semuanya home operation? Iya, jadi kalau misalnya aku mau hire karyawan pun mereka masih takut-takut kayak bilang jangan dulu gitu. Terus yang ngerjain siapa? Berarti? Me, my brother, sama Kelly. Kelly kadang bantu, dia kadang Cece, Kelly mau bantuin gitu. Ayo boleh gitu. Atau enggak mbak aku kan kerjain di rumah, tapi aku tawarin kayak mau nggak, dia bilang kayak oke, boleh. Jadi maksudnya aku tetap gajiin mereka gitu for packing, order segala macam gitu. Soalnya 800 a month itu banyak, umpamanya kerjaannya lu kan juga content creator gitu. Iya. Ya mungkin kalau gue estimasi ya, berarti lu harusnya ya di sekitar 300, 500, even close to 1 billion nih harusnya. Lu ada lah sekitar berapa bulan lah gitu. Kalau dihitung-hitung, tapi kan kita nggak usah sebut ya. Kalian tebak-tebak aja. Tadi kan udah ada angka-angkanya. Iya, udah ada angkanya. Oke, kalau gitu itu
achievement itu menurut gue tuh hebat banget karena itu berapa kali lipatnya gue ya? Enggak, gue basically 0, berarti infinite berapa kali lipat gue. Nah, let's talk about you. Soalnya lu masih muda. There's a lot of banyak banget sacrifices atau hal yang lu harus pilih when you're young. Kayak how you split your time, how you choose your friends. Kita mulai dari keseharian lu deh, time management lu gimana? Jadi aku tuh punya agenda. Sebenarnya banyak banget teman-teman aku yang minta tips karena aku orangnya tuh bener-bener organized banget. Oh, organized orangnya. Tipenya planner banget gitu. Jadi setiap malam atau setiap pagi aku selalu tulis di agenda gitu. Kayak bahkan bangun, mandi, makan pun aku jadwalin. Oh ya? Iya. Karena kalau enggak bakal berantakan banget seharian itu dan aku udah terbiasa gitu. Mungkin buat orang bakal bisa stres gitu kan. Berarti ini sisa 7 menit lagi. Enggak. Ini aku spare habis ini gue spare waktu sampai malam gitu kayak bebas-bebas aja karena hari ini gue nggak bikin konten gitu. Oh gitu. Iya tadi gue lihat yang lo sama Kelly hari ini nggak bikin konten ya sama Kelly. Iya. Itu lucu banget. Terus tadi aku mau ngajak Kelly terus dia bilang kayak nggak mau ya udah nggak usah. Kelly umur 8 kan? Iya Kelly umur 8. Gimana kalau dia masuk 10 under 10? She's gonna be a star kayaknya. Dia bakal gila sih when you start that young sih. Iya, itu tujuan gue juga sebenarnya. Tadi gue belum jawab how you spend your day. Gue jelasin dari bangunnya. Bangun gue biasa bangun jam 8. Terus gue butuh me time 1 jam. Jadi sampai jam 9 gue kayak I do meditation. I do morning devotion gitu. Kalau enggak, if I miss that seharian tuh gue bakal kayak I cannot do that gitu. Kayak gue harus bener-bener meditasi, morning devotion gitu. Time for myself, terus baru turun makan gitu. Kalau ada sempet bawa anjing gue jalan, bawa gitu. Nah, bedanya itu antara gue kuliah. Misalnya gue kuliah ya udah gue kuliah ikutin kelas, tapi gue nggak gitu perhatiin kelas. Jadi itu it's gonna be pertanyaan selanjutnya sih, how you split kuliah itu soalnya. Oke. Oke, lanjut. Oke, terus kuliah kelas biasa sehari tuh 1-2 kelas, anggap aja 2 kelas ya, 1 kelas, terus habis itu by Pinterest tuh baru kayak bener-bener gue buka tuh jam 12. Jadi jam 12 gue balas-balasin chat, lihat orderan, lihat stok, cek stok segala macam, terus print resi. Nah habis itu kelas lagi, habis kelas selama kelas itu biasanya kalau misalnya nggak on kamera, gue bakal packing gitu. Bakal packing tapi sambil dengerin gitu. Sambil dengerin. Enggak sih, gue yakin gak dengerin sih. Sambil dengerin biar kayak dosen-dosennya ini kayak gitu rata kayak gitu. Wah nih orang nih. Terus habis itu udah. Nah, waktu gue bikin konten itu jam 3 sampai jam 5. Dan gue bergantung banget sama matahari. Jadi kalau mendung gue gak mau. Oh ya? Iya gue selalu lihat sih, soalnya lu ya, lightingnya bagus sih. Iya kan. Lu window-nya gede kan. Window gue tuh gede banget. Terus kayak kalau misalnya sore-sore tuh mataharinya tuh terang banget. Jadi gue kayak mood gue tuh keangkat banget. 2 jam sehari berarti lu syuting? Iya. Dan kadang bisa kayak 2 or 3 videos gitu. Langsung? Iya. Karena gini. Banyak orang yang bilang kayak Rika kok gambarnya coret-coret doang. Maksudnya nggak sebagus dulu. Karena I try to make contents every day dan gue maintain it. Tapi di belakang itu misalnya kayak malam-malam tuh gue kerjain big project gitu, big canvas gitu. Tapi gue masih tutupin gitu. Oh jadi itu nanti buat for satu konten yang lebih gede? Iya, satu konten lebih gede gitu, soal kayak gitu. Nanti jam 3 sampai 5 shooting konten, terus editing? Editing satu video kayak about 30 minutes gitu. Oh cepet ya lu editing ya? Iya, emang berapa lama? Gue kan gak jago editing, gue editing lama. Sekarang akhirnya gue hire Ci, lu kan yang editin buat gue. Gue 30 menit ngedit, jadi di HP ngedit aja. Oke, terus jam post gue tuh udah teratur, jadi setiap kayak jam 6.30 sama jam 7 malam. Gitu. Terus malamnya? Malamnya lanjut lagi packing by painters. Sampai selesai, sampai clear semuanya. Terus setelah packing gue harus, kan setiap bulan itu by Pinterest bakal ada model baru. Nah kebetulan mau collab gitu kan. Jadi setiap malam gue harus cek kayak collab, bikin konsep segala macam gitu. Kasih kirim-kirim ke yang mau collab gitu. Oh itu gitu sih. Wah berat. Terus free time-nya di mana? Lu ngapain? Nggak ada. Free time-nya on Sunday. On Sunday udah basically. Kalau nggak kuliah juga. Kalau nggak kuliah? Iya nggak kuliah. Tapi kalau secara day to day basis itu rutinitas lu lah? Iya. I guess itu sacrifice-nya sih untuk lu high achiever di umur muda. Tapi how do you feel? Kayak lu kan orang tua lu deh, kayak kuliah gitu misalnya. Itu kan pasti banyak perdebatan orang tua. Lu kuliah harus tetap lulus dong. Tapi kalau lu gimana? Orang tua lu support nggak? Dulu justru mereka bilang nggak usah kuliah.
And then ya gak usah kuliah pas gue SMA gitu. Terus gue bilang kenapa? Cewek gak usah kuliah lah gitu. Maksudnya ya mindsetnya masih kayak gitu. Terus gue selesai lulus SMA, dia bilang yaudah deh kuliah gitu. Nah pas gue masuk kuliah gue ngerasakan bisnis gue udah jalan, content creator udah jalan. Gue bilang kayak tapi mami gak mau kuliah dong gitu, gak usah dong. Terus tiba-tiba suddenly my dad said cita-cita papi tuh buat lulusin kalian semua. Terus sebelumnya bukannya lu gak kasih gue kuliah gitu. Bilang, Pi, dulu kan citanya lu lulusin. Ini gue berpenghasilan segini, umur segini, Pi, gitu. Iya. Nanti gue 30 under 30, mendingan cita-citanya diubah deh gitu. Enggak, dia bilang gini, kalau ketemu sama teman papi yang lain, masa papi bilang anaknya gak kuliah, kan malu gitu. Pi, anaknya 4 juta followers, Pi. Iya, that's what I said. Kelly umur 8, 26 ribu followers, Pi. Nanti dia nonton lagi. Dia nonton sih pasti. Tapi kayak at the end tau lah maksudnya kayak at least lulus kuliah gitu. Yang penting lulus gitu. Karena itu tanggung jawab juga sih menurut aku. Kayak nanti di dunia perkuliahan nanti pasti bakal ketemu sama orang-orang yang lain yang mungkin bakal jadi orang hebat gitu. So I would say kalau misalnya kita ngomong bisnis ya, kuliah itu lebih ngajarin organizational skill, ngajarin how to be a part of the system kayak sama teman-temannya dan lain-lain. I think itu mayoritas yang gue dapat dari kuliah. Yes, hard skillnya dapat, tapi actually yang diimplement buat bisnis, what I do secara karir itu mungkin cuma 20%-nya. Cuma ya itu kuliah itu builds the mindset. I think kayak makanya orang agak sedikit misguide untuk bilang sekolah atau kuliah nggak ada gunanya. It builds your mindset gitu, karena lu diajarin hal-hal itu juga gitu. Iya, dan gue juga baru sadar kayak ya udahlah, maksudnya jalanin aja kuliah, bakal lulus kok one day gitu. Perihal teman, perihal free time, lu kayak teman-temannya berkurang gak sih? Soalnya kan lu baru busy-nya kan belakangan ini kayak gimana situasi lu sama teman lu? I still hang out with my friends. Tapi berubah nggak kayak waktunya berkurang atau gimana? Ada yang pernah bilang kayak, lu sekarang sibuk sih ya? Oh enggak, dari dulu kan gue jarang diizinin keluar rumah. Oh. Jadi kayak dulu tuh kalau misalnya mereka mau pergi pasti udah tahu nih Erika nggak boleh nih. Ya udah mereka pergi aja gitu. Gue di rumah sendiri. Makanya sejak itu ya mereka merasa biasa aja. Kayak sebulan belum tentu hangout sama temen gitu. Jadi mereka udah tahu gue orangnya kayak gini. Jadi masih sama lah. Jadi sama-sama aja teman-teman lu kayak sama-sama aja ya. Lu nggak ngerasa kayak makin harus memperkecil circle lu atau gimana? Enggak sih kayaknya. Tetap kayak temen deket ya temen deket itu aja gitu. Nggak ada yang beda. Kalau pacar? Kalau pacar, he's my number one supporter. Oh gitu. Nanti gue bakal kasih trap question sih tapi ya. Oke. Nanti itu tapi kan sebelum lu sibuk banget kan lu sama pacaran kan. Terus lu LDR kan? Iya. Dulu LDR, sekarang mau LDR lagi? Udah LDR lagi. Sekarang lagi LDR. Iya. Dulu LDR pasti awal. Dia balik sebentar karena waktu itu Imlek ya dan di sono lagi libur jadi kayak ya udah deh soalnya kayaknya tahun ini dia nggak balik gitu, kemungkinan nggak balik. Tapi karena cowok lu kan juga content creator kan, ya yes. Jadi kayak somehow lu bisa balance itu. Yang very interesting buat lu masih muda, lu cewek, lu cantik, lu cantik kan? Thank you. Yang lu cantik kan? I don't know. Terus kayak cowok minder nggak sih kayak lu? Ya, pernah ngerasa gitu gak sih kayak lu pengen jadi karir gitu, apa pengen suatu hari settle gitu sama cowok? No sih, dia juga support gue terus, jadi dia bilang kayak mungkin kayak gue sedikit minder sebagai cowok dong gitu kan, tapi dia selalu support gue kayak ayo gitu terus kembangin, karena dia juga sebenarnya dia di Belanda kan dan dia ambil science gitu dan dia tuh kayak kadang pelajarannya juga susah banget, jadi dia benar-benar kayak fokus belajar juga tapi dia sambil YouTube juga gitu. Yang gue realize ya makin kesini ya, cowok-cowok yang ngerasa minder, I don't think you should. Karena kalau misalnya kebanyakan gue tanya ya, how do you measure someone's value? Itu pertanyaan berat. Kayak lu menghitung nilai seseorang tuh dari mana sih? Sekarang tuh nggak banyak yang bilang, at least yang secara udah dewasa ya, secara uang gitu, secara ketenaran gitu. Sometimes people bilang kayak secara kebaikan hati. Atau misalnya secara future atau apa. Kalau lu, how do you value someone, especially untuk pacar? How he respect me, my family, and how he support me sih. Support gitu. Ya? Support system ya? Iya, support system. Okay. That's it sih. Kalau about money kayaknya, maksudnya gue juga termasuk muda gitu loh. Kayak emang pasti teman-teman gue juga bahkan ke pressure sama gue sendiri karena kayak maksudnya lihat gue kayak aduh kok gue nggak sampai sini gitu, dan gue bilang kayak pasti setiap orang ada beda-beda waktu gitu, ini mungkin kesempatan yang gue ambil dan bener-bener gue pakai gitu. Kalau kata-kata gue, Richie tahu nih udah bosen nih, semua orang punya timelinenya masing-masing. Iya, kan? That's true. Kayak, dan bener-bener. Sukses itu juga nggak mesti kayak lu harus kaya berapa banyak duit gitu kan. Iya bener-bener. Oke, this is the final segment nih. Oke. Ya kan? Oke.
lu kan masih muda nih, sebenarnya agak susah sih gue nanya ini sih kayak, lu punya plans nggak sih target? Gue harus punya sekian ratus M, gue punya sekian triliun, gue punya bisnis apa, at least sampai umur 25, 30 gitu, lu punya nggak? Kalau nggak punya is fine by the way, karena lu masih muda ini. Gue kayak have to empathize to young people gitu. Jujur aja planning gue tuh udah banyak banget ke depan, tapi gue masih bingung kayak will I be art content creator because I love traveling so much gitu. Gue suka traveling banget, kayak gue kepengen keliling dunia gitu. Dan dulu pas sebelum gue content creator TikTok, gue suka bikin kayak little vlogs tentang di luar negeri gitu, di Instagram, di IGTV gitu, di YouTube juga. Tapi ujung-ujungnya delete karena tiba-tiba kena copyright kan sekarang lagu. Kan dulu kan udah ganti itu kan, ganti peraturan gitu. Nah abis itu kayak kedepannya I wanna make art kayak satu gedung khusus art gitu. Jadi the first floor open for public, di sono kayak orang-orang tuh bisa eksperimen all things, kayak mungkin kayak spray paint segala macam. The second floor is mungkin buat tempat art studio gue gitu segala macam gitu. Jadi kepikiran kayak gitu. Itu udah in plan, tapi kayak kapan lo punya target uang nggak? Kayak net worth lu minimal berapa ratus M gitu misalnya berapa? Kayaknya belum kepikiran deh, belum kepikiran sampai situ gitu sih. Tapi for someone yang masih muda, I mean that's considered udah punya a good long term view. Banyak yang kayak nggak tahu jalanin dulu. And actually itu jawaban yang gue very respect. Karena kan pas masih muda, lu tuh masih belum exactly tahu what yang lu bakal lakuin seumur hidup lu. Karena things can change, kayak suatu hari lu suka painting, tapi suatu hari lu bisa suka other things gitu. Jadi orang biasanya have an open mind soal itu gitu. Bener-bener kayak gue dulu pas awal gue nggak tahu duit content creator berapa, gue tuh targetin tahun ini kayak please tahun ini duit gue di rekening harus ada 100 juta. Terus gue kayak ternyata sekarang udah berkali-kali lipat. Nggak jadi. Kayak harus tambahin lagi. Ya minimal berapa M lah. Iya. Sekarang baru ngerasain content creator very strong ya. Iya. Itu shock sih, jujur aja itu shock banget. Oke, interesting. Oke. Sebelum kita sebenarnya ada 2 lagi nih, tapi gue mau kayak gue ada segmen namanya Blitz Questions, kayak lu harus jawab A atau B, yes or no. Kalau mau skip boleh skip, tapi ya jangan skip dong biar seru. Oh iya. Bentar ya, gue coba cari ya. Nah, siap ya? Lu harus cepat jawabnya ya. Oke. Canvas or paper? Canvas. Monochrome or colorful? Colorful. Pastel or bold? What is that? Pastel or bold? Pastel. Passion or money? Passion. Kerjaan or kuliah? Kerjaan. Pacar atau kerjaan? Skip. Gue sengaja yang paling terakhir tuh yang paling susah karena ya gitu lah. Pacar or kerjaan? Ayo. That's very difficult question. Very difficult, tapi it's a very logical question. Karena one day gue pernah kok ditodong buat harus pilih pacar atau kerjaan, kayak ditodong. Gue yakin ya mas cewek, tapi kalau gue pilih kerjaan. It's a very simple question for me, kerjaan gitu. Pacar tuh karena still boyfriend, not husband. Iya benar. Tapi gue tetap kayak I trust him gitu. Bagus. Tetap kayak gue respect for him, so I cannot choose between. Jadi jawabannya nggak berubah, jawabannya. I cannot choose between both of them. Ini sebenarnya karena nggak enak doang sih kalau cowoknya. No, kerjaan juga penting for my future self. Tapi kayak maybe boyfriend bisa kayak future juga kan. We don't know about it, so jalanin aja. Masih muda sih, tapi ya oke lah. Oke, last of the last. Oke. One piece of advice, atau lu mau ngomong apa sih ke anak-anak yang lain di bawah umur 20? What's your one piece of word atau advice buat mereka yang lagi mendengarin podcast ini? Sambil jelasin juga gak apa-apa ya. Kayak I know some of you kayak ke pressure, apalagi sekarang tuh banyak banget anak muda yang sukses. But one thing that you learn, kayak that I learned from pas gue sekarang ini, kayak time is really important. Kayak kalau misalnya lu ngerasa ke pressure terus, lu gak bakal bisa enjoy waktu lu saat ini. Kayak a lot of my friends say kayak gue insecure banget sama lu gitu, lu bisa berpenghasilan segala macam. And I say to them, gue jealous sama waktu lu sama temen lu gitu, sama keluarga lu gitu. So do what you love, intinya. Do what you love, maksudnya kayak bakal ada waktunya lu bakal ngelakuin ini gitu. Dan sometimes gue juga kadang mikir kayak
am I too early for this gitu, karena gue juga kepengen enjoy waktu gue gitu sih. So, lo enjoy kan sekarang kan? Gue enjoy. On a scale of 0 to 10, how happy are you right now? I think 8. I mean, yeah, that's a solid answer sih. Iya. Oke lah for someone. Iya, just enjoy your time. Maksudnya kayak kalau misalnya lu setiap hari mikirin gue harus gini karena ke pressure sama liatin orang, kayaknya maksudnya lu bakal susah di situ terus karena lu ke pressure dari awal gitu sih. Just enjoy it. Semua orang punya timeline-nya masing-masing. Ricky udah dibilangin 2 kali. Oke, I guess itu penghujung podcast kita. I think kayaknya ini lebih lama daripada biasanya sih. Tapi your story is very interesting. Thank you. Kayak kalau yang udah mulai dari SMP, dari SD, bagaimana itu biasanya kayak ternyata journey-nya ternyata orang kira itu quick success kayak instan. Tapi ternyata it started pas lu dari SD. Iya, dari kecil. Habit-habit itu kan. Gitu. Alright, jangan lupa ada giveaway by Painters. Tapi bukan yang punya gue ini yang kosong ya. Punya gue sih nggak dijual ini karena kurang berharga ya. Nanti tag gue yang nonton video ini selama 7 hari ke depan setelah tayang, tag gue, tag Erika, tag by Painters. Nanti bakal dipilih 3 pemenang buat gue kirimin ini. Oke. Tutup podcast. Kemarin kan Urofi jadi deh gitu. Lu apa? Kapan-kapan lagi. Ya nggak apa-apa. Jadi kayak sesuai dengan style lu aja. Jadi setiap tutup podcast kita harus pakai style. Oh iya, oke. Kapan-kapan lagi ya. Gimana? Kapan-kapan lagi gitu. Oke, jadi 1, 2, 3 kapan-kapan lagi gitu ya. Oke. Lo yang gitu. Oke. 1, 2, 3 kapan-kapan lagi.